Chapter 1261. Terkepung di semua sisi. Phasea, kamu akan menyesali ini. Sinar mengerikan cahaya menyilaukan keluar dari mata Kaisar Sura. Sinar merah menyala tiba-tiba melayang di atas tubuhnya, mengubahnya menjadi bola api yang melesat ke langit. Dia memanggil api Shuro dengan menyalakan garis keturunannya. Langkah itu bukan hal baru bagi Jiang Chen. Kaisar Sura telah menggunakannya sekali selama putaran terakhir dari rapat fasal. Aku akan membunuh kalian semua. Mati. Niat pertempuran Kaisar Sura semakin haus darah saat kekuatan garis keturunannya terbakar. Jiang Chen tersenyum lembut. Huff. Pertarungan sia-sia dengan binatang buas yang terperangkap. Petik 2. Dia mengeluarkan jimat kuno saat dia berbicara. Itu adalah jimat Sky Clearer yang diambil dari Pangeran Kekaisaran Zhao selama pertarungan dengan Raja Iblis Blood Malva. Itu adalah jimat yang luar biasa dari zaman kuno. Bahkan racun iblis Kaisar Iblis tidak cocok dengan kekuatannya, apalagi mesin terbang penyegel. Sayangnya, Master Jimat modern tidak lagi mampu menciptakan jimat tingkat ini. Jiang Chen mengaktifkan jimat tanpa ragu-ragu. Talisman Sky Clearer terwujud sebagai dewa langit kuno dan langsung menghancurkan mesin penyegel dengan aura yang sangat tangguh. Jiang Chen benar-benar tercengang setelah menyaksikan kekuatan ini. Aku telah menggunakan jimat yang bagus untuk penggunaan yang sangat kecil. Dia dipenuhi dengan penyesalan ketika dia melihat betapa kuatnya itu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa itu akan sangat berguna. Untungnya, jimat ini bisa digunakan 3 kali. Aku sudah menyia-nyiakannya sekali, jadi aku harus menggunakannya dengan hemat di masa depan. Jiang Chen menyimpan jimat kembali dengan aman dan mengaktifkan disformasi Crimson kuno. Formasi yang dirancang untuk menjebak musuh yang langsung terhubung dengan formasi Petal Storm 9 bunga api. Gunung itu sepenuhnya dibungkus formasi. Semua orang, saatnya bagi kamu untuk menampilkan keterampilan kamu. 3 pembunuh kaisar besar bawah Kaisar Pilzenit bergegas ke atas gunung untuk mengelilingi Jiang Chen, tetapi mereka malah terjebak dalam formasi. Ketika mereka melihat ke atas gunung lagi, target mereka telah pergi. Wosh 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 wosh. Figur-figur terus melonjak keluar dari segala penjuru di sekitar gunung. Bunuh mereka, Jiang Chen berteriak. Kaisar Wellspring memimpin. Pedang yang berharga di tangannya menebas busur cahaya yang menyilaukan ke arah Kaisar Sura. Mo Shuang juga tidak menahan saat ia mengerahkan seni dan bergemuruh ke arah Kaisar Sura. Dalam hal budidaya, Kaisar Mata Air mungkin lebih unggul dari Shuro, dan Peerless, setara dengan Sura. Melemparkan Phasea ke dalam campuran dilakukan untuk situasi 3 lawan 1. Sura membakar kekuatan garis keturunannya tidak membantu sedikitpun. Dia sangat terluka oleh pukulan Phasea, jadi kekuatan bertarungnya jauh dari bentuk puncaknya yang biasa. Kaisar Wellspring bekerja sama dengan Peerless di gunung sementara 9 kaisar besar yang berkeliaran terbagi menjadi 3 kelompok, mengelilingi 3 pembunuh dan menyerang dengan marah. Mengingat bagaimana tempat-tempat itu tertutup oleh formasi yang terus-menerus dipantau dan diberdayakan oleh Jiang Chen dengan orb Bodhisattva bumi, para calon penyerang adalah ikan dalam tong. Satu-satunya fungsi mereka adalah untuk dipukuli. Tidak ada jalan keluar yang bisa didapat. Meskipun mereka memiliki banyak kartu truf untuk membantu mereka melarikan diri, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sama sekali. Semua orang berhadapan dengan 3 lawan. Tidak ada banyak kesenjangan kultivasi antara sesama Kaisar Agung, jadi menjadi tidak beruntung dalam jumlah berarti bahwa kemenangan itu tidak mungkin. Selain itu, mengingat formasi yang mengelilinginya, mereka harus meninggalkan area saat ini terlebih dahulu sebelum mereka dapat menggunakan mesin terbang apapun. Betapa menakjubkan mesin terbang mereka tidak berguna ketika terjebak dalam formasi. Kejutan yang meningkat menyerang Sura saat dia bertarung terus. Dia mengenali pedang di tangan Mata Air. Kaisar Mata Air, aku tidak memiliki perselisihan atau konflik dengan kamu. Kenapa kamu memaksaku dengan sangat mengancam? Petik 2. Namun, tanpa teman, berteriak. Shuro, kamu mengacaukan tatanan alamiah hal-hal dan bahkan langit membencimu. Apalagi yang harus kamu katakan untuk diri sendiri. Petik 2. Mo Shuang, aku pikir kamu adalah seorang pria, tetapi untuk berpikir kamu bersedia menjadi anjing setia Gunung Merak Suci. Apakah hanya ini yang baik untuk kelas berat yang berkeliaran? Sura mungkin menerima pemukulan, tetapi mulutnya bekerja lembur. Kaisar Wellspring merespons dengan lembut. Shuro, aku tidak akan bergerak melawanmu jika kita berada di luar Secret Pivot Mountain.
Tuan Muda telah membayar kami untuk melindunginya dengan alasan ini, jadi aku khawatir tindakan aku akan menyinggung. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Zen, kamu tidak akan dihadapkan dengan kematian jika kamu tidak mencarinya. Petik 2. Sura meraung marah saat dia dipukul berulang kali saat mereka berbicara. Phasea, kamu bajingan pengkhianat yang menjual tuannya sendiri. Kapan aku pernah memperlakukan kamu dengan salah? Beraninya kamu mengkhianati tuanmu demi keuntungan pribadi. Apakah kamu pikir kamu dapat mencuci diri hingga bersih jika kamu menyerahkan diri pada belas kasihan bocah ini? Apakah kamu ingin aku mengungkapkan semua hal buruk yang telah kamu lakukan? Sura sekarang mengalihkan perhatiannya ke Phasea. Wajah Kaisar Phasea memiliki wajah yang sangat tebal dan dia balas dengan dingin. Shuro, tidak ada gunanya mencoba membuat irisan antara orang-orang sekarang. Aku tidak akan menyesali keputusan yang aku buat. Cara ini masih lebih baik dari milikmu ke neraka. Aku mencoba meyakinkan kamu untuk tidak kembali ke Velurium Capital, bahwa kamu tidak boleh mengambil risiko. Tetapi kamu memutuskan untuk menyerang kamu sendiri dan menyeret aku ke bawah tanpa persetujuan aku. Apakah kamu pernah bertanya apakah aku menginginkan semua ini? Petik 2. Puff. Lihat kamu menemukan alasan untuk takut mati. Kaisar Sura sangat marah. Itu benar, aku takut mati. Perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai Kaisar Agung. Mengapa aku harus menemani kamu ketika aku tahu bahwa hanya kematian yang menunggu aku? Kaisar Phasea tidak menyangkal sama sekali. Tak tahu malu, tak tahu malu. Sura berteriak, apoplektik. Aku akan membunuhmu, pengkhianat, jika itu hal terakhir yang aku lakukan. Jeritan mengerikan terdengar di kejauhan. Salah satu kaisar hebat Kaisar Pilzenit hanya memiliki rambut yang lebih lemah dari yang lainnya. Dia mengalami pukulan kritis dalam pertarungannya, yang berarti pertarungan itu akan segera diputuskan. Goresan dan luka di permukaan tidak akan menentukan angin pertempuran, tetapi luka fatal bisa. Berulang langkah meledak ke kaisar besar itu saat dia menjerit dan melolong kesakitan. Tubuhnya dilempar seperti karung pasir dan cahaya dari pedang melintas di belakangnya. Itu menghiasi lehernya, menembak kepala besar ke langit. Darah menyembur keluar dari anak panah, menandai kejatuhan seorang kaisar agung. Tidak seorang pun kaisar besar yang berkeliaran adalah orang-orang yang bodoh. Karena mereka memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka tidak akan berhenti pada darah pertama. Setelah meninggalkan satu lawan, 9 dari mereka mengitari 2 yang tersisa. Keduanya bertempur dengan keputusasaan binatang buas yang dikurung, tetapi pola pikir mereka telah menjadi rapuh dengan kematian rekan mereka. Mereka saling memunggungi satu sama lain dan nyaris tidak berhasil mempertahankan sikap mereka, tetapi situasi mereka berbahaya. Kaisar Inferno menyerbu ke depan, mengirimkan naga api yang dominan berputar ke arah mereka berdua. Kaisar Reliance tidak mau kalah dan melubangi panah di haluannya, Livereaper. Dia juga siap untuk mengambil nyawa mereka kapan saja. Daois Inferno dan Reliance, tolong tahan. Keduanya hancur dan memohon belas kasihan ketika mereka melihat bahwa 2 kaisar besar telah menyiapkan gerakan pembunuhan mereka. Calon pembunuh itu dalam penyamaran, jadi tidak mungkin untuk mengatakan siapa mereka dari penampilan. Kaisar Inferno berkedip ketika dia mendengar tangisan dan mengendus dengan dingin. Bagaimana kalian berdua tahu Kaisar Agung ini? Livereaper tetap kencang. Rekan-rekan pengikut Taoisme, kita semua adalah kultivator yang berkeliaran di sini. Mengapa mencari kematian kita? Keduanya merobek penyamaran mereka untuk mengungkapkan wajah mereka yang sebenarnya. Kalian berdua, Kaisar Inferno memulai. Dia dan Reliance sebenarnya tahu keduanya. Jiao bersaudara dari Met. Huai, Kaisar Reliance kaget juga. Ini kita, ini kita. Keduanya memohon dengan sedih karena mereka tahu mereka sudah mati tanpa keraguan jika pertarungan berlanjut. Daois Inferno dan Reliance, kita memiliki akar yang sama. Mengapa saling menyiksa seperti ini? Mengapa pembudidaya berkeliaran harus membuat hidup sulit bagi pembudidaya berkeliaran lainnya? Petik 2. Kaisar Inferno ragu-ragu. Dia adalah orang yang terus terang, tetapi bukan seseorang yang senang membunuh demi membunuh. Jika keduanya tidak mengungkapkan diri mereka sendiri atau seandainya mereka ahli sekte, dia akan memberikan perintah pembunuhan tanpa berpikir panjang. Tetapi keduanya benar-benar berkeliaran ahli kultivator dan mereka semua tahu satu sama lain. Meskipun saudara-saudara Jiao tidak setenar dia, mereka masih berada di peringkat atas. Di dunia pembudidaya berkeliaran, para ahli top jarang mencoba saling membunuh.
Ini adalah situasi yang agak tidak pasti sekarang. Mata Kaisar Inferno beralih ke rekannya, bertanya-tanya apa pikirannya. Kaisar Reliance terkikik. Jangan lihat aku. Oleh Brother Hui di sana berurusan dengan Sura. Kamu bertanggung jawab di sini. Kami akan membunuh mereka jika kamu mengatakannya dan menahan diri jika kamu mengatakan tidak. Petik 2. Kaisar besar lainnya bersama mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi jawabannya jelas di mata mereka. Mereka akan mendengarkan Kaisar Inferno. Dia tersenyum kecut. Ini gila. Jiao Yun, Jiao Feng, apakah kalian berdua marah? Mengapa kamu terlibat dalam konflik internal Velurium Capital? Petik 2. Saudara-saudara Jiao mengeluh dengan sedih. Daois Inferno, kita sama-sama mengundurkan diri. Kami sama sekali tidak tertarik dengan konflik ini. Tetapi kami berutang budi pada beberapa orang dan mereka ingin kami datang ke sini untuk menyerang Tuan Muda Zen. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu juga. Petik 2. Ini menyulitkan banyak hal. Kami memiliki transaksi bisnis dengan Tuan Muda. Jika kami membiarkan kamu pergi, kami akan melanggar prinsip-prinsip transaksi, renung Kaisar Inferno. Terserah Tuan Muda apakah kamu hidup atau mati. Keringat bermanik-manik di dahi Jiao bersaudara. Mereka sangat terkejut bahwa begitu banyak peternak kelas berat berkeliaran bersedia mendengarkan perintah Tuan Muda. Apa yang sedang terjadi di sini? Chapter 1262. Jiang Chen's gerakan luar biasa. Di dunia pembudidaya berkeliaran, Jiao bersaudara dari Met Huai memiliki tingkat prestise tertentu. Mereka tidak setenar 6 Titans, tetapi mereka masih tidak akan datang ke Kaisar Pil Zenith dan memanggil jika dia tidak memiliki kotoran pada mereka. Selain itu, Kaisar telah memberitahu mereka bahwa tugas itu tidak akan sulit. Mereka hanya harus mendengarkan perintah Kaisar Sura dan membunuh Tuan Muda Velurium Capital. Selama mereka bisa melakukan itu, hutang mereka kepada Kaisar Pil Zenith akan dibatalkan. Itulah mengapa saudara-saudara Jiao setuju untuk membantu Pilvire City sejak awal. Satu-satunya alasan, jujur, mereka menganalisis situasi sebelum datang ke Velurium, sampai pada kesimpulan bahwa pekerjaan itu sebenarnya tidak sulit. Bagaimanapun, Tuan Muda itu hanya seorang jenius kekaisaran. Jadi bagaimana jika dia memiliki ahli seperti Mo Shuang di sisinya? Mungkinkah mereka berlima tidak berurusan dengan satu Tuan Muda yang sangat kecil? Karena itu, saudara-saudara Jiao tidak mengharapkan sesuatu yang mengancam jiwa dalam perjalanan. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Tuan Muda Zen, mereka seharusnya tidak punya masalah membuat retret taktis. Mereka tidak mengharapkan perubahan drastis dalam situasi ini. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan hidup mereka sendiri lagi. Ini benar-benar perubahan yang mengejutkan menjadi lebih buruk. Dari apa yang dikatakan Kaisar Inferno, jika Tuan Muda Zen tidak memaafkan mereka, itu adalah kemungkinan yang sangat nyata bahwa rekan-rekan mereka akan menebang mereka di tempat mereka berdiri. Lagi pula, mereka hanya sebaya dalam nama. Setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Daois Inferno, kamu akan menjadi bahan tertawaan dari dunia pembudidaya yang berkeliaran jika kamu membunuh kami di sini. Kami adalah sesama pengembara. Bagaimana kita bisa bertengkar di antara kita sendiri? Bukankah hal seperti itu akan diejek oleh semua orang? Kakak laki-laki, Jiao Yun, memprotes dengan keras. Betul, kami sudah mengakui kekalahan. Daois Inferno, Daois Reliance, apakah kamu benar-benar akan membasmi kita? Adik laki-laki, Jiao Feng, terdengar sama dendamnya dengan saudaranya. Jiang Chen telah mengamati proses selama ini, dan terkekeh ketika mendengar apa yang berusaha ditarik oleh saudara-saudara Jiao. Jiao bersaudara dari Met Huai? Reputasi kamu mendahului kamu. Apakah kamu sepasang pengecut yang takut mati? Petik 2. Saudara-saudara tahu bahwa yang berbicara adalah Tuan Muda Zen. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak berani bersuara. Kehidupan mereka berada dalam genggaman pria muda itu. Tuan Muda Velurium Capital tidak menunggu jawaban sebelum melanjutkan. Kamu menyebut dirimu sesama pengembara. Apakah kamu mengatakan bahwa pendapat kamu tentang dua kaisar di sini telah menurun setelah kamu melihat mereka membantu aku? Mengapa kamu tidak berpikir tentang apa yang kamu lakukan dengan datang ke sini sejak awal? Siapa yang mengirimmu? Apakah kamu pikir lebih terhormat untuk menyerang Velurium Capital atas perintahnya? Apakah Kaisar Inferno dan yang lainnya tidak diizinkan membuat kesepakatan untuk membantu pembelaan aku? Petik 2. Jiang Chen mencela saudara-saudara dengan cemoohan dingin.
Dia bisa melihat bahwa saudara-saudara Jiao berusaha menggunakan kesetiaan dan keadilan komunitas pembudidaya yang berkeliaran sebagai alat. Saudara-saudara ingin menggunakan sesuatu untuk kebaikan bersama secara egois untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Namun, mereka lupa bahwa Kaisar Inferno dan teman-temannya ada di sini untuk membantunya membela diri. Tidak ada rasa malu dalam hal itu dimanapun. Tak terhitung ahli di dunia pembudidaya berkeliaran dipekerjakan untuk tugas seperti itu. Ini adalah kejadian yang sangat biasa oleh imajinasi. Tetapi saudara-saudara Jiao telah disewa untuk melakukan serangan terbuka terhadap faksi lain. Itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Salah satunya adalah pembunuhan berencana, yang lain dibenarkan membela diri. Ketika dihakimi, yang pertama adalah pihak yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, Jiang Chen berkewajiban untuk melompat keluar dengan kritik ketika dia mendengar apa yang coba dilakukan saudara-saudara Jiao. Kaisar Inferno mengangguk pada kata-kata Jiang Chen. Jiao Yun, Jiao Feng, kamu adalah ahli kultivator yang berkeliaran, namun kamu menyerang Velurium Capital atas nama orang lain. Apa hak kamu harus memberitahu kami apa yang benar dan salah? Petik 2. Saudara-saudara Jiao berkeringat karena malu. Mereka tidak memiliki dasar untuk berdiri ketika pendekatan yang lebih serius dan logis diambil. Mengapa orang mau repot-repot berunding dengan anjing yang menggigit mereka secara agresif? Kedua bersaudara itu sangat tertekan. Jiao Yun adalah orang pertama yang menyatakan penyesalan. Lupakan saja, aku kira ada akhir yang lebih buruk daripada mati di tangan sesama pembudidaya berkeliaran. Lakukan keburukanmu. Kaisar Inferno menatap Jiang Chen dengan serius. Tuan Muda Zen, saudara-saudara Jiao dari Met Huai biasanya bukan bajingan-bajingan. Kami berjuang untuk Tuan yang terpisah dalam pertempuran ini. Tetapi aku harus meminta belas kasihan atas nama mereka. Petik 2. Peserta Kaisar besar lainnya tidak senang dengan intervensi Kaisar Inferno. Daois Inferno, kamu tidak mungkin memohon untuk hidup mereka. Jika ya, bagaimana cara kita mendapatkan Penetrane Pills kita? Petik 2. Benar begitu. Sekarang bukan waktunya untuk belas kasih yang tidak perlu, Daois Inferno. Petik 2. Daois Inferno, aku pikir kamu adalah orang yang menentukan. Apakah kamu akan menyerah sekarang karena alasan sepele seperti itu? Bahkan mata Kaisar Reliance berkilauan. Dia sedang mempertimbangkan manfaat saran rekannya daripada menerimanya langsung. Para pembudidaya pengembara yang hadir semua bertindak demi pil Penetrane mereka sendiri. Mereka tidak memiliki banyak kesetiaan aktual kepada Tuan Muda Zen. Tidak membunuh saudara-saudara Met Huai tidak cukup memenuhi janji mereka. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, maka Tuan Muda Zen memiliki hak untuk mengingkari. Jika dia melakukannya, maka hari ini akan menjadi buang-buang waktu. Itu bertentangan dengan alasan mereka setuju untuk datang di tempat pertama. Bahkan seorang lelaki yang berpengaruh seperti Kaisar Inferno tidak bisa mengambil keputusan sebagai gantinya. Kecuali, Tuan Muda Zen juga setuju untuk menunjukkan belas kasihan saudara-saudara. Jiao bersaudara akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tatapan pembunuh para kaisar besar lainnya membuat kulit kepala mereka terasa sakit. Yang lain yang hadir saja sudah cukup untuk membuat mereka kewalahan. Tuan Muda Zen, Kaisar Inferno ingin terus berusaha. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, Kaisar Inferno. Jiang Chen tersenyum samar. Mereka hanya bekerja untuk orang lain, jadi tidak ada gunanya menembak pembawa pesan. Tetapi jika aku tidak melakukannya, apakah Penetrane Pil aku akan sepadan dengan usaha yang telah kamu keluarkan sejauh ini? Kesepakatan tidak bisa tidak setara. Petik 2. Kata-kata Tuan Muda itu sangat masuk akal. Tidak ada ruang bagi Kaisar Inferno untuk mengkritiknya. Bahkan Kaisar sendiri berpikir bahwa tidak masuk akal mengharapkan Jiang Chen membayar hanya atas apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Tidak ada orang yang bisa menerima melepaskan sekelompok bajingan yang datang ke ambang pintunya. Kaisar Inferno tidak punya hak untuk memaksa Jiang Chen melakukan itu. Mari kita tunggu sampai Kakak Hui menyelesaikan perjuangannya dan minta dia menengahi. Dia menunda untuk menunggu masukan lebih lanjut. Jiang Chen menunjukkan sedikit senyum sementara itu. Jiao bersaudara, benar, aku ingin tahu apa yang bisa diberikan Kaisar Pil Zenith kepada kamu untuk membuat dua manula pembudidaya berkeliaran untuk memperjuangkannya dengan sukarela. Mengapa kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk datang ke sini? Petik 2. Pemuda itu cukup ingin tahu tentang ini.
Jika Kaisar Pilzenit memiliki kendali luas atas dunia kultivator yang berkeliaran, maka dia memang lawan yang menakutkan. Jiao Yun menghela nafas putus asa. Tidak ada gunanya menceritakan keseluruhan cerita. Itu hanya akan membuat kita semakin malu. Apa yang bisa kita lakukan? Kami berutang budi padanya. Bunuh kami jika kamu mau, Tuan Muda Zen. Kami ada di tangan kamu. Petik 2. Meskipun Jiao bersaudara menunjukkan tipu daya sesekali, mereka memiliki beberapa irisan martabat. Mereka tidak akan pernah berlutut dan memohon untuk hidup mereka. Namun, apa yang baru saja didengar Jiang Chen adalah bukti materi bahwa Kaisar Pilzenit terlibat. Jiang Chen sedikit mengangguk, nadanya serius. Jiao bersaudara, Kaisar Pilzenit mempekerjakan kamu untuk pekerjaan ini. Demikian pula, aku mempekerjakan Kaisar Inferno dan yang lainnya hanya untuk satu pekerjaan. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan bingung. Karena itu, aku punya saran yang akhirnya memberi kita keuntungan. Apakah kamu menerimanya sepenuhnya terserah kamu. Sama seperti kesepakatan aku dengan para pembudidaya berkeliaran lainnya, aku tidak ingin memaksa kamu juga. Petik 2. Garis hidup yang dilemparkan Tuan Muda itu membuat saudara-saudara tercengang. Kepala mereka terangkat, pikiran mereka terusik. Kaisar Inferno mengerjap, melirik Jiang Chen dengan bingung. Kaisar Reliance, di sisi lain, membawa senyum manis di wajahnya. Menilai dari ekspresinya yang muram, dia sepertinya sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini sangat sederhana. Felurium Capital memiliki banyak hal yang perlu dilakukan, dan cepat. Jika kamu bersedia bergabung dengan Secret Pivot Mountain, kamu tidak hanya akan hidup hari ini, tetapi juga menjadi tetua tamu terhormat dari faksi kami. Petik 2. Jiang Chen mengatakan ini dengan sangat jujur, tetapi isinya mengejutkan setiap pembudidaya yang berkeliaran. Tuan Muda Zen merekrut saudara laki-laki Jiao untuk Felurium Capital. Adegan yang aneh, memang. Kaisar besar yang berkeliaran lainnya sedikit tercengang. Bagaimana sampai pada titik ini begitu tiba-tiba dan tidak terduga? Bukankah mereka bertengkar beberapa saat sebelumnya? Mereka adalah para ahli kultivator yang berkeliaran membantu Felurium Capital untuk mengikat beberapa rekan mereka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, situasi seperti itu sangat aneh. Tetapi pertimbangan lebih lanjut mengungkapkan bahwa itu jauh lebih masuk akal daripada yang diharapkan. Karena kehidupan Jiao bersaudara berada di tangan Tuan Muda Zen, bukankah sangat tepat bahwa ia akan meminta mereka untuk bergabung daripada membunuh mereka? Pemuda itu sendiri mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan bakat. Usulan itu datang sebagai kejutan bagi saudara-saudara Jiao juga. Pada akhirnya, itu adalah pilihanmu, kata Jiang Chen dengan dingin. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Buah dari kerja seperti itu jarang manis. Petik 2. Saudara-saudara bertukar pandang dengan beberapa makna, jelas berkomunikasi satu sama lain. Mereka terjebak dalam perangkap kematian. Entah mereka mati di sini dan sekarang atau mereka bergabung. Tidak ada pilihan ketiga. Kematian mengakhiri semua hal. Bergabung akan mengangkat mereka menjadi tetua tamu yang terhormat dari Gunung Pivot Suci. Secara intrinsik tidak ada yang salah dengan itu. Mungkin itu agak memalukan dari sudut pandang harga diri karena para ahli kultivator yang berkeliaran umumnya membanggakan diri akan sikap acuh tak acuh mereka. Mereka tidak pernah menjilat otoritas, juga tidak tunduk pada yang terkemuka. Mereka pasti akan menerima penghinaan dari dunia pembudidaya berkeliaran jika mereka tiba-tiba melekat pada Gunung Pivot Suci. Bahkan seorang raksasa seperti Mo Shuang yang melakukannya untuk membalas kebaikan telah mengalami reaksi yang serupa, meskipun berkurang. Reputasi mereka tidak sekuat Mo Shuang, jadi tidak ada alasan untuk mengharapkan yang lebih baik. Tapi apa yang menjadi reputasi terkenal dibandingkan dengan kematian itu sendiri? Selain itu, tidak ada ruginya dan segalanya untuk diraih dengan bergabung dengan Secret Pivot Mountain. Kemampuan dan kemurahan hati Tuan Muda Zen saat ini menunjukkan bahwa ia sangat mungkin memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada Kaisar Pivot. Itu bukan pilihan yang buruk ketika orang memikirkannya. Jika mereka harus memperbudak diri mereka sendiri ke Gunung Pivot Suci, mereka tidak akan pernah menerima kondisi itu. Tetapi jika mereka bisa eksis pada tingkat yang sama dengan Mo Shuang, itu sendiri agak memiliki reputasi. Pada titik ini, saudara-saudara Jiao telah membuat pilihan mereka. Chapter 1263. Kegembiraan bersama yang besar. Penggarap berkeliaran memiliki kebanggaan, pasti. Jiao bersaudara dari Met Huai memiliki harga diri mereka sendiri,
tetapi mereka terpaksa melepaskan genggaman mereka ketika berhadapan dengan hidup dan mati. Selain itu, Tuan Muda Zen telah memberi mereka jalan keluar yang mudah. Mereka tidak diwajibkan menjadi budak, tetapi sebagai tetua tamu yang terhormat. Apalagi yang bisa mereka minta? Tidak menyerah pada titik ini benar-benar bodoh. Kami bersedia tunduk pada kehendakmu, Tuan Muda Zen. Apakah itu yang benar-benar kamu pikirkan? Belum ada tanda kegembiraan di wajah Jiang Chen. Aku ulangi, pilihan ada di tangan kamu, tetapi kamu harus hidup sesuai dengan itu. Ketidakkekalan atau kesetiaan tidak akan diizinkan di Secret Peaceful Mountain. Petik 2. Saudara-saudara Jiao cukup pintar untuk memahami bahwa mereka didorong untuk membuat deklarasi. Kami bersaudara bersumpah ke surga bahwa kami akan menjadi bagian dari Gunung Merak Suci untuk selanjutnya dan terus-menerus tetap setia padanya. Keinginan Tuan Muda Zen akan menjadi perintah kami. Jika kita melanggar janji, biarkan langit dan bumi memukul kita. Petik 2. Mereka akan bodoh untuk tidak mengambil jalan keluar yang ditawarkan. Pernyataan kesetiaan sangat masuk akal untuk dituntut. Tidak ada alasan bagi mereka untuk ragu. Sumpah ke surga langsung membuat mereka lebih dekat dengan Tuan Muda dan faksi baru mereka. Bagus sekali. Mulai hari ini, kalian berdua milik Secret Peaceful Mountain. Terkekeh, Jiang Chen memberi hormat kepada Kaisar Inferno dengan kepalan tangan. Kamu telah menepati janji dengan baik. Kesepakatan kami berdiri. Ada satu titik masalah yang tersisa di sana, meskipun, bagaimana menurutmu? Petik 2. Jiang Chen melirik dengan tenang ke arah Kaisar Sura. Di bawah pengepungan Kaisar Wellspring, Peerless, dan Phasea, mantan terbaik kedua Felurium Capital menjadi semakin putus asa. Nalurinya sendiri membawanya maju. Saudara-saudara Jiao terkekeh. Kami adalah orang baru yang dilantik ke Gunung Suci Pifao, Tuan Muda Zen, jadi kami belum berkontribusi banyak. Aku pikir kita harus menunjukkan ketulusan kita. Daois Inferno dan yang lainnya dapat beristirahat. Kami akan mengambil tempat mereka sebagai gantinya. Sura sudah kehabisan akal, dan kekuatannya hampir habis. Petik 2. Kedengarannya masuk akal, Jiang Chen tersenyum tipis. Kami akan meminta Kaisar Inferno dan Reliance mendukungmu saat itu. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak melarikan diri. Petik 2. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Kaisar Sura telah terperangkap, Jiang Chen menginginkan kepastian mutlak. Dia tidak mampu membiarkan ancaman vital untuk hidup di hari lain. Seorang yang tidak dikenal yang merusak seperti Kaisar Sura harus segera dihancurkan. Dibiarkan tak terkendali, duri di sisinya yang terus-menerus menyakitinya. Partisipasi Jiao bersaudara hanya membuat situasi lebih miring. Kaisar Sura masih mengira mereka adalah pembantunya. Dia tidak terlalu memperhatikan pertarungan di dekatnya, dan karena itu sama sekali tidak menyadari perubahan dalam persaudaraan saudara-saudara. Senang kamu datang, teman-teman, teriaknya penuh semangat. Mari kita kumpulkan kekuatan kita dan keluar dari sini. Kami akan kembali lagi di lain hari. Petik 2. Jiao bersaudara saling bertukar pandang, mencibir dalam-dalam. Bagaimana mereka mengikuti orang idiot seperti itu ke Felurium Capital? Tanpa kata-kata, keduanya mengangkat senjata mereka pada Kaisar Sura. Kaisar yang putus asa benar-benar tidak dilindungi terhadap mereka. Faktanya, dia memiliki harapan besar untuk uluran tangan mereka. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi terhadap serangan tak terduga mereka. Dia tiba-tiba terperosok di tengah-tengah 5 lawan yang berperang. Menjerit tak henti-hentinya, dia dan pertahanannya mulai melemah ketika lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Bermaksud untuk mengesankan Tuan Muda dari faksi baru mereka, saudara-saudara Jiao menempatkan 120% ke dalam upaya mereka. Secara individual, seorang saudara lajang lebih lemah dari Kaisar Peerless. Namun, secara bersamaan, mereka lebih kuat. Partisipasi baru mereka berarti bahwa satu-satunya jalan bagi Kaisar Sura adalah mengambil pemukulan yang masuk. Berdebar, serangan itu mendarat di tubuh Kaisar Sura secara bersamaan, menghancurkan cincin syuro kehidupan dan kematiannya sepenuhnya. 7 cincin ungu menghilang ke udara tipis. Karena cincin adalah harta defensif Kaisar yang paling intim, tubuhnya dibaringkan kosong kepada 5 penyerang setelah dihancurkan. Serangan gabungan lainnya sudah cukup untuk menghancurkan harapan terakhir Kaisar yang dengki menjadi berkeping-keping. Energi yang menakutkan membuat manusia itu menjadi debu dan abu. Pria yang dulunya adalah Kaisar Agung Felurium Capital nomor 2 sudah mati. Apa yang tersisa darinya berserakan di atas angin, hilang tertiup angin di kaki Gunung Pifao Suci.
Mengeluarkan tawa keras, Kaisar Wellspring mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Aku sudah selesai seperti yang kamu minta, Tuan Muda Zen. Aku akhirnya dapat memiliki ketenangan pikiran untuk mengambil pil Pinecrane kamu. Petik 2. Itu sangat dilakukan dengan baik, dan terima kasih atas kerja keras kamu, tersenyum Jiang Chen. Kaisar Wellspring melambaikan tangan. Sekarang aku sudah memiliki pil Pinecrane, tolong permisi. Aku akan menyampaikan pertemuan naga dan harimau. Petik 2. Peristiwa hari ini jelas lebih canggung daripada yang diinginkan Kaisar Senior. Dari begitu banyak kaisar besar di sini, dia adalah satu-satunya yang mendapatkan pil Pinecrane sebelumnya. Yang lain masih mengantri. Keluar berarti membantu mengembalikan martabat pribadinya. Jiang Chen tertawa. Senior Hui, kejadian hari ini hanyalah awal kecil dari apa yang akan terjadi. Ada banyak lagi penyebab kegembiraan di telepon. Mengapa kamu pergi begitu cepat? Sayang sekali jika kamu melakukannya. Petik 2. Mo Wushuang tertawa juga. Kakak Hui, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kamu nanti. Tuan Muda Zen telah menyiapkan program yang luar biasa untuk pertemuan. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesalinya selama sisa hidup kamu. Apakah kamu tidak ingin mendengar ahli misterius dari ceramah Pulau Myriad Abyss? Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Kaisar Wellspring tidak bisa mengangkat kaki lagi. Tuan Muda Zen, batuknya dengan malu-malu, kamu benar-benar ahli dalam menggoda orang lain. Jiang Chen melontarkan senyum kemenangan. Dia tahu dari kata-kata itu bahwa Kaisar Senior tidak lagi pergi. Kaisar Wellspring adalah kelas berat di dunia pembudidaya berkeliaran. Pertemuan naga dan harimau akan jauh lebih megah tanpa kehadirannya. Tidak mungkin pemuda itu membiarkannya pergi. Adapun yang lain, mereka tidak akan pergi sekarang bahkan jika dia mencoba untuk memecat mereka. Mereka belum mendapatkan pil Pinecrane mereka, di dunia apa mereka rela pergi. Sambil memberi hormat dengan kepalan tangan, dia berbicara kepada mereka sekali lagi. Setelah pertemuan naga dan harimau, aku akan memperbaiki pil segera setelah aku mendapatkan bahan-bahannya. Aku jamin tidak akan ada penipuan yang terlibat. Petik 2. Hehe, kita akan menunggu dengan sabar untuk kabar baik, Kaisar Reliance terkikik. Tentu saja, aku tidak akan mengecewakan kamu. Benar, satu hal lagi. Tolong rahasiakan hari ini. Bagaimanapun, Kaisar Pil Zenith ada hubungannya dengan ini. Aku tidak ingin kamu memusuhi Pilvire City karena urusan faksi. Petik 2. Kata-kata ini meningkatkan kesan pembudidaya berkeliaran tentang dia. Tuan Muda Velurium tidak berusaha memeras mereka agar bergabung dengan Secret Pivot Mountain. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka inginkan terjadi. Mereka telah membantu demi pil Pinecrane, bukan untuk hubungan jangka panjang dengan Gunung Pivot Suci. Demikian pula, mereka tidak punya niat untuk membuat musuh keluar dari Pilvire City. Permusuhan antara dua faksi besar adalah milik mereka dan milik mereka sendiri. Tidak ada kultivator pengelana yang ingin dirinya terjebak dalam kekacauan. Tolong beritahu kaisar besar lainnya yang datang hari ini juga. Jangan biarkan angin keluar dari sini, kan? Jiang Chen melanjutkan. Tidak perlu khawatir, Tuan Muda Zen, Kaisar Wellspring menyatakan dengan lancar. Kami lebih dari cukup mampu memikul konsekuensi dari keputusan kami sendiri. Selain itu, apakah Pilvire City lebih kuat dari kita semua di sini disatukan? Petik 2. Betul, jika Kaisar Pil Zenith tahu apa yang baik untuknya, maka dia akan tahu bahwa kita tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini. Jika dia mengalihkan amarahnya pada kita terlepas, ya, kita punya cara untuk menghadapinya. Petik 2. Betul, kami benar tentang masalah ini dan tidak perlu mempertimbangkan sikap Pilvire City. Jika kami disewa oleh kamu karena serangan, maka kami yang bersalah. Tapi membelamu di luar rumah tidak masalah sama sekali. Petik 2. Lagi pula, kita tidak tahu ini ada hubungannya dengan mereka sebelumnya. Hehe, bahkan jika kita melakukannya, apakah kita para penggarap yang berkeliaran takut pada Pilvire City? Tidak apa-apa jika tidak ada masalah. Tetapi bahkan jika ada, kami tidak akan hanya berbaring saja. Petik 2. Tidak ada ahli di dunia pembudidaya berkeliaran yang bisa dianggap lemah lembut. Tindakan mereka telah didahului oleh kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Apa risiko kecil dibandingkan dengan hasil dari pil Pinecrane? Sikap optimis mereka mengeluarkan kata-kata dari mulut Jiang Chen. Dia dengan ramah mengantar para pembudidaya berkeliaran menuruni gunung dengan senyum lebar. Beberapa saat setelah mereka semua diusir, Kaisar Void dan Coiling Dragon tiba.
Jelas, mereka telah merasakan pertempuran besar yang terjadi di Gunung Pivot Suci. Kaisar Petal Plak, Mountain Trush, dan Sky Splitter dengan cepat mengikuti. Phasea, mengapa kamu ada di sini? Mata tajam Kaisar Coiling Dragon melihat kaisar lain dari jauh. Dia menerkam pria itu dengan marah. Apakah kamu tidak merasa malu untuk muncul di sini? Apakah kamu pikir kami tidak akan membunuh kamu secara nyata? Petik 2. Kaisar Phasea merasa agak canggung. Kaisar Coiling Dragon adalah orang yang paling dia takuti, dan bukan karena kecakapan bela diri pria itu, tetapi lidahnya yang kasar. Jiang Chen menghentikan impulsif temannya dengan gelombang. Tenang, semuanya, tolong dengarkan aku. Beberapa saat yang lalu, Kaisar Phasea memutuskan untuk kembali ke cahaya. Dia telah melakukan pelayanan yang hebat bagi Velurium Capital. Petik 2. Apa? Kaisar Coiling Dragon mengira dia salah dengar. Mo Wushuang berdiri ke depan untuk menyelesaikan situasi juga. Itu baru saja terjadi. Kaisar Sura, bersekongkol dengan Pilvire City, menyelinap ke Gunung Pivot Suci untuk membunuh Tuan Muda Zen. Kaisar Phasea berbalik pada saat kritis untuk menimbulkan luka serius pada Kaisar Sura, memungkinkan kita kesempatan untuk memusnahkan musuh pengkhianat kita sekali dan untuk semua. Petik 2. Hah, Kaisar Coiling Dragon tidak, semua kaisar yang baru tiba membeku di tempat. Kaisar Phasea telah berpaling, untuk melukai Kaisar Sura. Mengapa itu terdengar sangat aneh? Bukankah dia salah satu pengikut setia Sura? Tidak ada yang perlu dicurigai, tuan-tuan. Kaisar Sura mendorong orang kepercayaannya yang paling intim darinya melalui perilakunya yang ceroboh. Kaisar Phasea kembali ke cahaya karena dia ingin menghindari kematian. Itu bukan hal buruk bagi kota kami secara keseluruhan. Aku ingin meminta amal kamu dalam hal ini. Kita semua membuat kesalahan, beberapa lebih serius daripada yang lain. Jiang Chen berusaha membantu mantan pengkhianat itu keluar dari ikatannya. Tunggu, Kaisar Void tiba-tiba mengintensifkan pandangannya. Phasea, hanya ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Apakah kamu berpartisipasi dalam menghilangnya Kaisar Pivot? Petik 2, Chapter 1264. Hati bersama. Emperor Void adalah pria yang sangat teliti dan teliti, berbeda dengan Emperor Coiling Dragon yang lebih impulsif. Moralitas masalah adalah hal pertama yang terlintas di benak mantan. Seperti yang diharapkan, tatapan kolektif kerumunan berubah sangat serius setelah pertanyaan diajukan. Kaisar Phasea telah bersumpah-sumpah tidak bersalah kepada Raja Rat Goldbeater, tetapi dia mengerti pengampunan Tuan Muda Zen saja tidak cukup jika dia ingin kembali ke Velurium Capital. Dia membutuhkan pengampunan dan dukungan semua orang. Semua orang, kamu mungkin berpikir bahwa aku hanya berusaha menghindari tanggung jawab tidak peduli apa yang aku katakan. Ya, aku dulu berada di pihak Kaisar Sura, dan ya, aku memang memiliki banyak keluhan terhadap Kaisar Pivot. Tetapi aku bersumpah hilangnya Kaisar Pivot tidak ada hubungannya dengan aku. Kaisar Sura sendirian merencanakan semuanya. Semoga surga memukulku jika aku berbohong. Dia menunjuk ke langit ketika dia bersumpah dengan hikmat. Ekspresi Kaisar Coiling Dragon berubah buruk. Dan apakah kamu orang-orang yang menyebarkan desas-desus tentang kematian Kaisar Pivot untuk merebut tahta? Kaisar Phasea mengangguk, jelas pucat karena rasa bersalah. Memang, dia adalah dalang di balik desas-desus dan dia pernah sangat senang tentang hilangnya Kaisar Pivot. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa Kaisar Sura telah memilih perkelahian yang tidak bisa dimenangkan. Penyesalan dan kekecewaan membanjiri saat itu. Permusuhan orang banyak itu tidak mudah disebarkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menanggung rasa malu dan beban sampai akhirnya dia bisa diterima lagi. Phasea, karena kamu tidak secara langsung bertanggung jawab atas hilangnya Kaisar Pivot, kami akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan kami, betapapun sulitnya itu. Terserah kamu untuk menghargai kesempatan ini. Untuk saat ini, batuk semua yang kamu ketahui tentang hilangnya Kaisar Pivot. Jangan membesar-besarkan atau menyembunyikan apapun. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk setuju dengan kata-kata Jiang Chen. Setelah diampuni, Kaisar Phasea menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah dengan cepat dan menumpahkan kacang. Inilah yang aku tahu. Kaisar Coiling Dragon menjadi marah. Si brengsek Sura itu. Kaisar Pivot memberinya begitu banyak bimbingan selama tahun-tahun pembentukannya. Alih-alih membayarnya kembali, ia berkonspirasi dengan musuh untuk menyakiti dermawannya. Betapa tidak tahu terima kasih yang tak pernah puas. Petik 2. Kaisar Void menghela nafas.
Beruntung Feluriam tidak jatuh ke tangan penjahat seperti dia. Warisan dan tradisi kami dari zaman kuno akan hancur dalam sekejap. Petik 2. Kaisar Petalplak dan Mountain Trush bertukar pandang, mata mereka penuh dengan kelegaan. Mereka mendukung Kaisar Sura yang memanggil rapat vasal dan benar-benar condong mendukungnya. Mereka bergidik memikirkan hal itu. Jika Tuan Muda Zen tidak melebihi harapan dan memenangkan kompetisi 13 putaran, Feluriam akan jatuh ke tangan Kaisar Sura. Tidak disangka bahwa Pilvire City mendukung Kaisar Sura selama ini. Feluriam Capital hampir jatuh ke Pilvire City dengan kuasa. Mereka akan dikutuk selama berabad-abad jika mereka membiarkan itu terjadi. Pilvire City, Kaisar Coiling Dragon menggertakkan giginya. Mereka sudah keterlaluan. Sura sudah mati, tapi kita belum bisa beristirahat. Dalang sebenarnya adalah Pilvire City dan Emperor Pilzenit. Sura hanyalah anjing pemburu mereka. Petik 2. Iya nih. Meskipun kami tidak tahu apakah Kaisar Pivau masih hidup atau tidak, kami akan membuat mereka membayar dengan darah. Kerumunan itu mendidih dengan geram. Tidak ada bukti legitimasi rumor sebelum ini. Orang-orang agak khawatir, tetapi tidak terlalu berlebihan. Setelah menyadari kebenaran, itu wajar bahwa mereka akan marah. Feluriam Capital selalu sejajar dengan Pilvire City. Tetapi untuk berpikir bahwa Kaisar Pilzenit akan memiliki selera makan yang rakus. Dia telah bergerak melawan Kaisar Pivau dan berusaha untuk mendapatkan kendali atas Feluriam Capital. Titans Feluriam yang kuat tidak akan menerima kebohongan ini. Bahkan Kaisar yang biasanya menyendiri, Petalplak, bingung dengan apa yang terjadi. Tuan Muda Zen, aku malu. Aku buta dan tidak berpikir untuk membiarkan bajingan itu membodohiku. Jika bukan karena desakan dan keberanian kamu, kami akan dijual kepada musuh dan kami tidak akan menjadi lebih bijak. Mulai malam ini dan seterusnya, faksi Petalplak bersumpah untuk memberikan dukungan keras kepada Tuan Muda. Petik 2. Faksi Mountain Trush setuju. Kami menawarkan kesetiaan yang teguh kepada Tuan Muda Zen jika sesuatu yang besar terjadi lagi di Feluriam Capital. Apapun yang dikatakan Tuan Muda, kami akan ikuti. Petik 2. Kami mendukung Tuan Muda Zen. Kerumunan juga menyatakan posisi mereka. Wajah Kaisar Fasea memerah. Tuan Muda Zen, sebagai orang berdosa, aku tidak punya hak untuk bersumpah setia kepada kamu, tetapi semoga langit memukul aku jika aku melakukan sesuatu untuk membuat Feluriam Capital turun di masa depan. Anak-anakku dan keturunan mereka akan selamanya menjadi budak, tidak akan pernah dibebaskan lagi. Petik 2. Kaisar Fasea sangat bersujud. Kebencian orang banyak terhadapnya perlahan berkurang dengan tampilan sederhana ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar yang hebat. Membunuhnya sebentar saja, tapi dia lebih berguna untuk ibu kota hidup-hidup. Tuan Muda Zen jelas memiliki alasan untuk membuatnya tetap hidup. Fasea, senang melihat kamu menyadari posisi kamu sendiri. Retret Fasea akan dikembalikan kepada kamu, dan kamu dapat menyimpan gelarnya. Namun, kamu akan berada di peringkat terakhir. Aku tidak suka kata-kata yang indah. Aku hanya ingin melihat aksi. Jika kamu benar-benar bertobat, buktikan dan perlihatkan nilai kamu dengan tindakan nyata. Jiang Chen tidak menerima hukuman yang terlalu besar. Iya tentu saja, aku akan menunjukkan ketulusan aku melalui tindakan aku. Jika aku pernah mengecewakan semua orang, jangan ragu untuk meludahi wajah aku. Kaisar Fasea sangat gembira. Kaisar Void dan Coiling Dragon mulai memahami tindakan Jiang Chen saat mereka tenang. Karena Yayasan Secret Pivau Mountain belum kokoh, membiarkan Kaisar Fasea lepas dari ikatan berarti mendapatkan loyalis yang hebat. Dia akan meneteskan air mata terima kasih selama dia mampu berpikir sekecil apapun. Baiklah, sekarang izinkan aku memperkenalkan dua rekan sesama. Jiang Chen menunjuk ke arah saudara-saudara Jiao dengan senyum tipis. Ini adalah para ahli kaisar hebat dari dunia yang berkeliaran, Jiao bersaudara dari Met. Huai, aku yakin semua orang pernah mendengarnya. Petik 2. Jiao bersaudara dari Met. Huai, dua tokoh terbesar di dunia yang berkeliaran. Apakah mereka bersaudara Jiao yang sama yang mengambil alih 8 daerah atas oleh badai dan membuat banyak faksi hebat kembali pada hari itu, Jiao Yun dan Jiao Feng? Saudara-saudara Jiao sangat gembira bahwa kaisar-kaisar besar ini telah mendengar nama mereka. Meskipun kaisar besar yang berkeliaran sama sekali tidak lebih lemah dari yang ada di sekte, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sadar diri dan tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan semua anggota faksi ini. Tepatnya, Jiang Chen tertawa.
Dua bersaudara dan Gunung Merak Suci telah menjadi teman setelah pertarungan. Mereka secara resmi bersumpah untuk bergabung dengan Secret Pifau Mountain sebagai tetua tamu yang terhormat, tidak pernah mengkhianati kita. Petik 2. Saudara-saudara Jiao secara alami tidak akan kembali pada kata-kata mereka setelah bersumpah-sumpah hikmat. Salam, sesama Kaisar Agung. Aku sudah lama mendengar bahwa Gunung Merak Suci dipenuhi dengan bakat besar dan pertemuan besar Kaisar besar. Tampaknya rumor itu tidak berbohong. Kedua bersaudara itu sangat ramah. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengenal baik-baik lingkaran itu, kecepatan keakraban mereka cukup mengejutkan Jiang Chen. Kaisar Void dan Coiling Dragon sama-sama terkesan dengan Tuan Muda. Mereka benar-benar menyembunyikan keraguan tentang keputusan untuk menjadi tuan rumah pertemuan kultivator yang berkeliaran, tetapi entah bagaimana Tuan Muda telah merekrut dua saudara sebelum rapat secara resmi dimulai. Dan mereka juga tampak sangat loyal dan sangat hormat. Jenis sihir apa yang dimiliki Tuan Muda Zen? Saudara-saudara Jiao adalah orang-orang liar terkenal dari 4 wilayah di timur laut. Bagaimana Tuan Muda mendapatkan kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan? Kaisar Petalplak tidak bisa mengerti. Namun, memiliki lebih banyak kaisar hebat di Velurium Capital tidak akan pernah menjadi hal yang buruk. Emperor Mountain Crush dan Sky Splitter sama-sama bingung. Tetapi melihat bahwa bahkan seorang titan besar dari dunia yang berkeliaran seperti Kaisar Peerless telah memutuskan untuk bergabung dengan Gunung Pifau Suci, tidaklah mustahil untuk melihat saudara-saudara Jiao melakukan hal yang sama. Kematian Kaisar Sura dirahasiakan sementara karena Jiang Chen tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu. Di dalam kediaman Tuan Muda, malam sudah tua tetapi Jiang Chen masih terjaga. Dia menulis sesuatu di bawah cahaya lilin. Dia merenung dalam-dalam saat dia mengingat pertempuran sore itu. Setelah beberapa saat yang lama, dia akhirnya menggali teknik bela diri dari ingatannya dan menuliskannya. Datang fajar, dia mencari Kaisar Peerless dan memintanya untuk membawa saudara-saudara Jiao bersamanya ke pegunungan belakang. Kedua saudara itu masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di sebuah faksi. Mereka selalu hidup dalam kebebasan penuh sehingga agak sulit untuk beradaptasi dengan aturan dan kebiasaan. Namun, mereka mengerti bahwa ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka ubah. Saudara-saudara sangat cemas ketika Kaisar Peerless memimpin. Mengapa Tuan Muda memanggil mereka? Mereka khawatir bahwa Jiang Chen akan mengirim mereka pada misi yang mustahil, seperti membunuh Kaisar Pilzenit. Jiang Chen berdiri di atas gunung dan menyambut kelompok yang akan datang. Saudara-saudara Jiao tidak berani bersikap kasar dan segera memberi salam balasan. Bawahan ini menyapa Tuan Muda. Jiang Chen membuat gerakan menyapu. Kamu tidak perlu terlalu formal. Kamu berdua adalah tetua tamu yang terhormat dan tidak perlu repot dengan formalitas yang tidak berguna itu dengan status hebat kamu. Aku belum memanggil kamu di sini untuk meminta kamu tunduk kepada aku. Bersantai, apa yang dilakukan sudah selesai, mari kita tinggalkan masa lalu. Aku tidak akan menyebabkan kamu mengalami masalah yang tidak perlu dan aku tidak akan memaksakan perlakuan tidak adil terhadap kamu. Petik 2. Saudara-saudara Jiao merasa malu. Mereka sudah dibaca seperti buku terbuka. Rasanya seperti seseorang telah merobek pakaian mereka di siang hari bolong. Kaisar Peerless tersenyum. Aku tidak tahu seberapa tulus dirimu ketika kamu bergabung dengan Secret Pifau Mountain, tapi aku bisa dengan jujur mengatakan bahwa keberuntungan menguntungkanmu, kamu. Kedua saudara laki-laki itu mengangguk setuju, tetapi jelas bahwa pikiran mereka berbeda dari tindakan mereka. Mereka hanya bergabung dengan Secret Pifau Mountain karena keadaan mengharuskannya. Untuk mengatakan bahwa keberuntungan telah disukai mereka agak sulit dipercaya. Chapter 1265. Ketundukan sejati dengan baik. Pengalaman dari kehidupan masa lalu Jiang Chen berarti bahwa ia memiliki mata yang sangat baik untuk orang-orang. Sikap suam-suam kuku Jiao melepaskan kurangnya persetujuan mereka dengan kata-kata Mo Shuang. Pria muda itu baik-baik saja dengan ini. Dia tahu bahwa para kaisar besar yang berkelana cenderung menjadi liar dan liar. Saudara-saudara Jiao hanya bergabung dengan Gunung Merak Suci karena kebutuhan. Mereka perlu lebih diyakinkan secara substansial tentang kebesaran Gunung Merak Suci, akan kompetensi dan keterampilannya sendiri sebagai Tuan Muda. Baru setelah itu ia benar-benar memenangkan kesetiaan mereka. Mengetuk jari pada cabang pinus terdekat, Jiang Chen menatap saudara-saudara Jiao dengan santai. Tuan-tuan, ketika kamu bertarung 3 hingga 9, rekan kamu meninggal dalam pertempuran itu. Apakah kamu menganggap bahwa jika kamu hanya sedikit lebih kuat,
mungkin kamu akan dengan mudah melarikan diri dari angka-angka itu. Petik 2. Jiao bersaudara berkedip, tidak yakin mengapa Tuan Muda Zen tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Jiang Chen mengabaikan reaksi mereka, melanjutkan dengan pertanyaan. Kakak Mo, apakah menurutmu segalanya akan berbeda jika, katakanlah, Kaisar Everviolet atau Sabledip menggantikan mereka? Mo Wushuang merenung sejenak sebelum menjawab. Sulit untuk dikatakan. Kaisar Everviolet dan Sabledip adalah beberapa yang terbaik dari yang terbaik. Jika mereka memutuskan untuk mengambil istirahat, mereka akan memiliki peluang kecil bahkan jika mereka bertarung melawan 9 orang lainnya. Petik 2. Peluang kecil. Jiang Chen mengangguk. Kamu benar. Dunia bela diri Dao bisa menjadi tempat yang kejam. Perbedaan kecil dalam kekuatan bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Jika Kaisar Sura sedikit lebih kuat, dia bisa melarikan diri bahkan dengan kamu dan Kaisar Wellspring di ekornya. Ini masalah tingkat kultivasi pada akhirnya. Petik 2. Kaisar Peerless sangat setuju dengan pernyataan ini. Itu benar, dia mengangguk. Luasnya rambut bisa berubah menjadi dunia yang berbeda. Jiang Chen setuju. Aku melihat apa yang terjadi selama pertarungan itu dengan sangat dekat. Dari itu, aku pikir aku telah memperhatikan beberapa masalah yang mungkin ingin kamu atasi. Petik 2. Masalah. Jiao bersaudara berkedip serempak. Ya, masalah dengan kedua pemahaman kamu tentang Dao bela diri. Jiang Chen tersenyum samar. Kalian berdua telah mengembangkan teknik bela diri yang dirancang untuk digunakan bersama-sama. Namun, alasan yang berhubungan dengan kultivasi telah menyebabkan ketidakmampuan kamu untuk menyelaraskan serangan kamu dengan sempurna. Ini telah memengaruhi kekuatan pertempuranmu saat bertarung bersama, ya. Petik 2. Saudara-saudara bingung. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Apakah Tuan Muda Zen memiliki mata yang tajam? Mereka memang memiliki teknik bela diri yang dirancang untuk digunakan bersama-sama, tetapi masalah-masalah tertentu berarti bahwa mereka tidak dapat mengasahnya ke puncak potensinya. Karena itu, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan maksimum dalam situasi praktis. Jika teknik ini bisa dikembangkan ke penguasaan tertinggi, kekuatan ofensif dan defensif mereka akan diperkuat dengan banyak. Mereka bisa melawan cara kolektif mereka saat itu. Rahasia di antara mereka berdua sama sekali tidak diketahui oleh dunia luar. Namun, Jiang Chen telah menunjukkannya sekilas. Duo menatap pria muda itu dengan keraguan dan kesusahan. Tuan Muda Zen, jika kamu mengizinkan aku mengatakan ini, Jiao Yun tidak bisa menahan protes. Kami cukup biasa di antara rekan-rekan kami, tapi kami masih kaisar yang hebat di akhir hari. Kamu benar-benar jenius bela diri, tetapi kamu juga sangat muda. Apakah kamu benar-benar dapat memahami semua yang kamu lihat dalam pertempuran itu? Petik 2. Jiao Feng memberikan persetujuan diam-diam melalui mencondongkan kepalanya. Saudara-saudara telah bertarung dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada lawan mereka yang pernah dapat melihat inti masalah mereka. Kemungkinan bahwa Tuan Muda Zen melampaui semua musuh sebelumnya adalah luar biasa. Atau apakah itu hanya tebakan keberuntungan? Seolah dia tahu apa yang mereka pikirkan, Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Pertarungan di belakang sana terlihat sibuk, tapi tidak ada yang rumit tentang itu. Aku melihat dan mengerti semua itu. Kamu memiliki 3 peluang untuk melarikan diri, tetapi kamu selalu selangkah lebih pendek pada akhirnya. Suatu kali, kamu dipaksa kembali oleh Kaisar Inferno. Lain waktu, diintimidasi oleh panah Kaisar Reliance. Dan terakhir kali, dikelilingi oleh aura pedang Ye Jianlei yang kuat. Kamu memiliki peluang 60 hingga 70% untuk lolos dalam kasus terakhir, tetapi kamu terlalu takut kehilangan. Aku bisa bersimpati. Kehilangan seringkali berarti kematian instan, tetapi itulah yang menghentikan kamu. Petik 2. Ledakan. Saudara-saudara Jiao merasakan pikiran mereka berputar dalam ketidakpercayaan. Ketajaman pemuda itu terlalu tajam untuk diterima. Itu seperti Tuan Muda sebelum mereka katakan. Mereka memang memiliki 3 peluang untuk melarikan diri, ketiganya dilepaskan begitu saja. Aura pedang Ye Jianlei telah menghadirkan jendela peluang terbaik. Sayangnya, mereka tidak berhasil menangkapnya sama sekali, malah dipaksa menemui jalan buntu. Jiang Chen menunjukkan kerumitan pertarungan yang mengguncang saudara-saudara Jiao sampai ke inti. Mereka akhirnya menyadari bahwa Tuan Muda Gunung Suci Pivot saat ini jauh lebih cerdik daripada yang mereka berikan penghargaan padanya. Dia benar-benar memahami pertarungan mereka sebelumnya.
Dia bisa menceritakan dan menganalisis setiap langkah kecil. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa persepsi luar biasa. Untuk Jiao bersaudara, ini hanya menambah lapisan kekaguman pada orang tuan muda. Mereka mulai memahami mengapa dia menjadi tuan muda Gunung Pivot Suci meskipun dia tidak berpengalaman. Tuan muda Velurium Capital, bahkan, dia tampaknya memiliki bakat nyata. Ketajaman penglihatan seperti itu dari seorang jenius muda saja cukup luar biasa. Tidak ada yang mudah tentang membaca perkelahian antara kaisar-kaisar besar. Duel satu lawan satu jauh lebih jelas dalam aliran mereka. Partai mana yang lebih lemah, partai mana yang lebih kuat, di mana bahaya dan kekurangan muncul, dan lain-lain, semua ini dan yang lainnya cukup transparan bagi pengamat yang cerdas. Dalam perkelahian, sangat sulit untuk membuat sepasang mata dilatih pada begitu banyak orang dan detail. Tapi Tuan Muda Zen telah melakukannya dengan penuh percaya diri. Perlahan, sangat lambat, saudara-saudara Jiao melepaskan harga diri mereka. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa pengetahuan Dao bela diri Tuan Muda Zen bersifat luas. Sebenarnya, Mo Shuang sama terkejutnya dengan mereka. Dia sibuk dengan Kaisar Sura pada saat itu dan telah melewatkan pertarungan. Namun, ekspresi Jiao bersaudara mengatakan kepadanya bahwa Tuan Muda Zen lebih dari mungkin ada benarnya. Reaksi mereka tidak akan dilebih-lebihkan jika tidak demikian. Namun, Jiang Chen melanjutkan seolah-olah dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Jika teknik tandemu hanya sedikit lebih kuat dalam pertempuran itu, kamu pasti bisa menembus pertahanan Ye Jianlei dan melarikan diri. Yah, setidaknya punya peluang 60%. Petik 2. Dengan lengan bajunya yang subur, ia mengirim beberapa lembar kertas ke udara. Mereka terbang ke saudara Jiao. Saudara-saudara membawa mereka hampir secara refleks. Pandangan sekilas sudah cukup untuk memudarkan wajah mereka. Koran-koran menggambarkan setiap momen penting dalam perjuangan mereka dalam detail yang menyiksa. Uraiannya jelas dan langsung. Selain itu, salah satu lembar menunjukkan kepada mereka apa yang akan terjadi jika teknik mereka berfungsi pada kekuatan penuh teoretisnya sebagai gantinya. Dugaan yang ditulis Jiang Chen kedap air. Saudara-saudara sangat tidak percaya pada lembar terakhir, tubuh mereka gemetar ketakutan. Ekspresi mereka beralih dari kejutan menjadi sukacita, lalu kekaguman dan rasa terima kasih. Rasa bersyukur muncul di mata saudara-saudara. Apakah kamu melakukan all-nighter untuk ini, Tuan Muda Zen? Aku punya sedikit waktu semalam. Beberapa pemikiran kosong tentang apa yang terjadi pada siang hari, jika kamu mau. Petik 2. Saudara-saudara saling memandang, kekaguman terang-terangan penuh di mata mereka. Pikiran kosong, hanya beberapa pikiran kosong, Tetapi kamu telah melihat melalui apa yang tidak dapat kami lakukan dalam beberapa dekade. Apakah kamu mengajari kami melalui kata-kata ini, Tuan Muda? Jiao Yun bergumam, ekspresi Jiang Chen ringan. Kamu adalah kaisar yang hebat. Aku satu-satunya kerajaan kaisar tingkat pertama. Kamu tidak bisa menyebutnya mengajar. Bahkan orang bijak terkadang membuat kesalahan, sama seperti orang bebal terkadang melakukan kesalahan pada kebijaksanaan. Sekadar inspirasi, aku yakinkan kamu. Petik 2. Saudara-saudara Jiao terdiam lama. Tiba-tiba, mereka berlutut serentak. Tuan Muda Zen, kami bodoh karena tidak mengenali Met. Tai, berita tentang kejeniusanmu telah menyebar jauh dan luas, dan kami bodoh untuk tidak mempercayainya. Sering ada inti kebenaran yang terkubur dalam gosip, dan dalam kasus kamu, aku pikir itu mencakup seluruh butir. Petik 2. Kamu sepenuhnya memenangkan rasa hormat kami saat ini. Maafkan kekasaran kami sebelumnya, Tuan Muda Zen. Kami ngeri memikirkan sejauh mana kami salah mengartikan kamu. Semua orang tahu bahwa jenius Dao jenius kamu tidak ada bandingannya, tetapi kita dapat melihat sekarang bahwa jenius kamu meluas ke Dao bela diri kamu juga. Memiliki begitu banyak pemahaman tentang bela diri Dao di usia yang begitu muda, itu benar-benar mencengangkan. Petik 2. Seperti kebanyakan pembudidaya berkeliaran, saudara-saudara Jiao memiliki banyak kebanggaan dan martabat. Meskipun situasi pada saat itu memaksa mereka untuk bergabung dengan Secret Pivot Mountain, mereka belum sungguh-sungguh tunduk kepada otoritasnya. Tapi itu tidak lagi benar sekarang. Beberapa lembar kertas tipis menguraikan kunci untuk kultivasi kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, ini menjelaskan kompleksitas yang sebelumnya membingungkan mereka. Kami selalu menganggap teknik kami sempurna, Tuan Muda Zen. Kami tidak menyadari bahwa naskah yang kami kembangkan tidak lengkap. Petik 2. Jika itu tidak lengkap,
teknik terpadu kamu akan berkali-kali lebih kuat, bukan? Jiang Chen tersenyum sabar. Dia telah membaca hampir setiap buku di alam surga. Di matanya, teknik terkuat dari pesawat fana adalah kesederhanaan mutlak. Jumlah simulasi paling sederhana cukup untuk menemukan dan mengisi kekurangan mereka. Tetapi yang mudah baginya adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi saudara-saudara Jiao. Itu membuka pintu baru di jalur kultivasi mereka. Selanjutnya, mereka memasuki cakrawala baru yang jauh lebih luas. Bagaimana ini bisa tidak memuaskan saudara-saudara?